Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam perkuliahan teknik digital. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai apa itu sistem bilangan. Nah, jadi dalam pertemuan sebelumnya mengenai konsep digital dan analog sudah dijelaskan bahwa dalam konsep digital itu ada yang namanya istilah bilangan biner ya. Nah, bilangan biner ini diterapkan pada konsep digital ya. Jadi bilangan biner itu kan satu dan nol atau istilahnya tuh true or false, benar atau salah gitu ya. Hanya ada dua kondisi. Nah, jadi bilangan biner itu termaksud dari salah satu yang ada pada sistem bilangan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, tapi apakah sistem bilangan itu hanya ada biner aja ataukah ada sistem bilangan yang lain? Nah, di materi ini nanti mungkin kita bakal bahas mengulik tentang itu ya. Jadi disimak baik-baik. Nah, yang pertama di sini jadi bilangan-bilangan di sistem bilangan itu ada apa aja sih gitu tuh. Nah, yang pertama ada yang namanya biner. Biner itu kan bilangan basis 2 ya, karena dia nilainya itu nol dan satu ya, kayak yang udah dibahas di konsep analog dan digital pertemuan sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu ada oktal. Nah, oktal ini bilangan basis 8. Kemudian yang ketiga itu ada desimal, bilangan basis 10. Dan yang terakhir itu ada heksadesimal, yaitu bilangan dengan basis 16. Nah, maksudnya basis itu sebenarnya gimana sih? Jadi, basis itu istilahnya gini ya. Kita misalkan biner, bilangan basis 2 gitu tuh. Karena dia cuma ada dua anggota gitu tuh, yaitu nol dan satu. Nah, bilangan basis 8, 10 dan seterusnya dan 16 ya. Dia berarti menotasikan bahwa dalam bilangan tersebut terdapat 8 anggota, 10 anggota dan 16 anggota ya. Nah, yang pertama tuh biner. Nah, itu tadi ya. Kan di pertemuan sebelumnya udah pernah dibahas ya mengenai bilangan biner itu merupakan bilangan dengan notasi angka nol dan satu gitu tuh. True or false gitu tuh. Benar atau salah. Nah, biner ini dia tuh berbasis dua ya. Nanti bilangan tentang basis ini nanti mungkin bakal dipakai ya di materi selanjutnya yaitu tentang konversi bilangan. Nah, binary ini merupakan basic ya atau dasar dari semua sistem digital ya. Jadi semua sistem digital tuh pasti mengadopsi prinsip biner ya. Pasti mengadopsi prinsip biner. Nah, contohnya tuh bilangan biner tuh kayak gini nih. 110011. Nah, 110011 ini sebagai nilainya. Ini sebagai value atau nilai gitu tuh. Nah, sementara duanya ini merupakan basis. Nah, itu kayak gitu. Nah, nanti kita bakal ngeliat nih perbeda apa ya? Basis ini fungsinya buat apa. Jadi basis itu juga sebagai pengenal. Nanti kita bakal apa ya? Bakal kelihatan ntar manfaat atau fungsi dari basis itu seperti apa. Oke, next dulu ya. Nah, di sini ada oktal. Oktal itu sistem penulisan angkanya dari 0 sampai 7. Jadi oktal itu basisnya 8 karena dia ada 8 anggota yaitu dari 0 sampai dengan 7 gitu tuh. Berarti kan kalau kita hitung dari bit 0 sampai 7 itu kan ya 8 anggota kan. Nah, contoh nilai dari oktal itu ya 1714. Kak, kalau misalkan nilainya 10 misalkan itu. Bukan 10 tapi 10 ya. Tapi dia basisnya 8 gitu tuh misalkan. Bisa nggak dia dikatakan sebagai biner? Karena kan biner itu kan nilainya kan satu sama nol kan. Satu sama nol ini kan ada anggota satu sama ada anggota nol. Keduanya ini kan sama-sama value atau nilai dari biner gitu tuh. Tapi bisa nggak dia dibilang biner itu? Ya nggak bisa jawabannya karena basisnya dia tuh ya 8 di sini gitu. Bukan bukan berapa? Bukan 2 basisnya. Lain cerita kalau misalkan dia basisnya itu misalkan eh, 1 0 gitu tuh ya misalkan. Basisnya tuh dia 2. Nah, baru dia bisa dikatakan sebagai biner ya. Gitu. Ini biner. Tapi kalau ini dikatakan biner ya salah. Yang benar dia dikatakan oktal. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi kita harus lihat basisnya juga gitu tuh. Kalau dia basis 8 ya kita bisa bilang dia oktal. Kalau basisnya 2 ya kita katakan dia biner. Jadi kayak gitu ya. Nah, contoh angka oktal ini ya 1714. Kalau misalkan bisa nggak lebih dari 7? Ya nggak bisa. Karena ketetapan dari si oktal tuh ya kita hanya basis 8 dia nilainya dari 0 sampai 7 gitu tuh. Kalau lebih dari berapa? Lebih dari 7, 8 misalkan. Ntar dia masuk ke bilangan selanjutnya, sistem bilangan yang selanjutnya adanya. Itu kayak gitu ya. Oke, next di sini ada desimal. Nah, jadi desimal ini mungkin angka yang sering kita pakai ya, yaitu notasi dari 0 sampai dengan 9. Jadi
kalau misalkan kita punya angka, nih misalkan contoh nih 98 itu tuh. Nah, dia basisnya itu 10 gitu tuh. Nah, dia bisa kita katakan sebagai nilai desimal. Nah, desimal ini kan basisnya 10 ya. Kenapa? Kalau nih kita hitung nih 01 ini kan ada 10 bit ini ya, 01 sampai 9 ini ada 10 bit itu tuh. Nah, kalau misalkan kita punya angka 75 misalkan itu tuh. Tapi dia basisnya 8 misalkan, atau sama ini misalkan 10 deh misalkan itu tuh. Tapi basisnya 2 gitu tuh. Dia bisa nggak dikatakan sebagai desimal gitu keduanya? Jawabannya ya nggak bisa, karena sekali lagi basis 8 tuh bukan basisnya biner, bukan basisnya desimal. Dia basisnya sih oktal gitu tuh. Sementara 2 basisnya sih biner, bukan basisnya desimal. So, kalau kayak gitu, kita nggak bisa menotasikan keduanya sebagai bilangan desimal. Lain cerita kalau misalkan kita punya angka misalkan 34, dia basisnya 10 gitu tuh. Nah, dia baru bisa kita katakan sebagai nilai desimal. Kalau yang 75 basis 8 10 basis 2 kita katakan sebagai desimal, ya nggak bisa, salah. Karena basisnya itu nggak memenuhi syarat gitu ya. Jadi kita tetap harus lihat basisnya dulu sebelum kita bisa mendesain ya atau menentukan dia ini bilangan masukkan ini bilangan apa gitu, masuk ke sistem bilangan yang mana. Jangan sampai cuma kita ngelihat nilainya 75, langsung kita cap dia ini golongan dari si oktal gitu tuh. Atau ketika kita ngelihat angka 10, oh dia biner gitu tuh. Ya benar, biner tuh 10 nilainya gitu tuh. Cuman kita lihat dulu basisnya berapa gitu tuh. Kalau basisnya itu berapa namanya? 2, oke kita katakan dia biner. Tapi kalau basisnya itu ternyata 10, ya dia desimal gitu ya. Jadi tetap harus dilihat basisnya. Jadi jangan sampai mentang-mentang angkanya 10 doang gitu tuh. Dianggapnya tuh, wah ini pasti biner. Enggak sama dengan. Kita lihat basisnya dulu. Kalau basisnya 10 ya sama aja desimal gitu ya. Kalau basisnya 8, misalkan ini 10, basisnya 8 gitu tuh. Ya oktal gitu tuh. Jadi tetap harus kita lihat basisnya. Karena kalau basisnya itu nggak sesuai ya, kita nggak bisa bilang dia sebagai bilangan, apa ya, sebagai sistem bilangan tersebut. Nah itu kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada heksadesimal. Nah, mungkin heksadesimal ini sistem bilangan yang unik ya. Dia berbeda dari yang lainnya. Kok beda? Gimana gitu? Karena di heksadesimal ini dia apa ya? Dia ada hurufnya gitu tuh. Notasinya itu bukan hanya dengan angka, tapi juga dengan huruf. Contoh kayak gini. Di heksadesimal itu kan dia basisnya 16, berarti dia punya 16 bit angka di dalamnya atau 16 bit anggota di dalamnya, yaitu dari 0 sampai dengan 15. Jadi gini, 0 sampai kita kan bisa kenal 0 sampai 9 itu ada di desimal ya. 0 sampai 9 itu di desimal gitu tuh. Nah, kalau di heksadesimal, kita tuh bisa menotasikan angka 10, 11, 12, 13, 14, 15 tuh kita bisa. Tapi ini kita ganti bukan dalam angka, tapi dalam huruf. Jadi 10 itu sama dengan A, 11 itu sama dengan B, 12-nya itu C, 13-nya itu A, B, C, D, 14-nya itu E, 15-nya itu F. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi misalkan kayak gini. Contoh nih ya, 40 A, E, F. Berarti bukan 40 tapi 40 ya. 4, 0, A-nya itu berarti representasi dari 10. Ini 10 ya. E-nya itu representasi dari 14. Ini 14, bukan 14. Kemudian F-nya itu dari 15 ya. Nah, jadi kalau kita jabarin berarti ada 40, 10, 14, 15. Tapi kan kita nggak mungkin nih nulis apa ya, dua angka kayak gini gitu tuh. Jadi istilahnya kita nulis 10, 14, 15 kan nggak mungkin. Jadi kita notasikan dalam huruf gitu tuh, dalam A sampai F gitu tuh. Itu kalau di heksadesimal. Jadi heksadesimal ini dia mengadopsi huruf juga. Jadi dia nggak cuma dengan angka. Nah, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Misalkan kita punya bilangan berapa ya? Misalkan 167 deh. 167. Ini kan secara syarat dia masuk ke oktal, masuk ke desimal juga gitu loh. Tapi kalau basisnya dia 16, ya, dia basisnya 16 nih. Ya, dia tetap heksadesimal gitu tuh. Kita nggak bisa menjustifikasi si 167 ini sebagai bilangan oktal atau desimal kalau basisnya dia tuh 16 gitu tuh. Basis tuh yang ini ya. Jadi gini, basis tuh yang ini nih. Misalkan kita punya angka 90 gitu tuh. Ya, 90 gitu tuh. Basisnya tuh ternyata 10. Iya 10 gitu tuh. Ini basis 10. Nah, ini dinamakan sebagai basis ya. Ini sebagai basis. Nah, basisnya basis apa? Desimal ya. Jadi basis tuh yang ini ya. Yang apa? Yang biasanya ada nih kecil, kecil angkanya di bawah pojok kanan, akhir angka gitu ya. Itu ada angkanya. Nah, itu dia namanya basis tuh. Yang dilihat itunya tuh.
167 basisnya 16 ya, dia heksadesimal. Tapi kalau misalkan kita punya angka 98 misalkan gitu loh. Tapi basisnya 10 gitu tuh. Ya udah dia desimal, dia nggak bisa dikatakan sebagai heksadesimal. Jadi bukan dari besar angkanya, tapi kita lihat dari basisnya juga gitu tuh. Nah, itu kayak gitu ya. Karena kalau misalkan apa ya, kita apa ya, cuman ngeliatnya cuman 167 itu sebagai angka oktal di sistem desimal misalkan itu langsung kita cap tanpa kita lihat basisnya ya itu repot. Jadi ya bakal salah gitu tuh ya. Ya tuh kayak gitu ya. Oke, di sini ada tugas ya. Carilah literatur ya. Literatur tuh bahan bacaan ya. Mengapa dalam teknologi digital komputer hanya dapat memproses bilangan biner? Kenapa nggak bilangan oktal, desimal, heksadesimal tuh kenapa nggak bisa diproses gitu? Nah itu dicari dari internet boleh, dari buku boleh, dari jurnal, dari pokoknya dari artikel-artikel ilmiah silahkan dicari. Jangan lupa dicantumin sumbernya, dari YouTube juga boleh, dicantumin sumbernya dari mana. Sama tugas yang kedua, jelasin ya apa yang dimaksud dengan less significant bit sama most significant bit. Jadi ini kita kenal sebagai LSB, yang ini sebagai MSB. Nah, nanti keduanya ini dipakai di konversi bilangan. Nah, itu kayak gitu. Jadi kita pemanasan dulu nih. Di sini nih kita pemanasan dulu, coba dicari tentang LSB sama MSB. Nah, nanti ini buat teman-teman yang interesting ke arah telekomunikasi ya. Biasanya telekomunikasi ya, nanti bakal banyak tentang kayak modulasi, apa ya, penumpangan sinyal. Nah, ntar tuh bakal kepake tuh tentang LSB, MSB dia bakal kepake gitu ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.